Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Naufal Afif, MSc, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dan teman-teman yang saya banggakan. Adapun topik yang akan kelompok kami bahas mengenai sekuritas dilutif dan laba bersaham. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu terdiri dari yang pertama Valentino Rizky, NPM 20.01.02.0059. Yang kedua yaitu saya sendiri, Putri Febriani, NPM 20.01.02.0051. Dan yang ketiga yaitu Felicita Salsa Lulu, NPM 20.01.02.0062. Dan yang pertama yaitu mengenai akuntansi untuk hutang convertible atau accounting for convertible debt. Convertible bonds adalah obligasi yang dapat ditukar dengan dikonversi sekuritas lain selama periode waktu tertentu setelah dikeluarkan. Pemegang obligasi atau bondholders memperoleh manfaat berupa hak istimewa untuk menukar obligasi dengan saham. Biasanya dipilih oleh investor yang ingin memperoleh pendapatan bunga plus pilihan atau option untuk ditukar dengan saham apabila nilai saham mengalami kenaikan secara signifikan. Tujuan dari akuntansi untuk hutang convertible dari perusahaan yaitu mengeluarkan obligasi konversi, yaitu yang pertama yaitu memperoleh dana tanpa memberikan hak kepemilikan dan memperoleh dana murah atau tingkat bunga obligasi konversi umumnya lebih rendah. Untuk tujuan perusahaan mengeluarkan obligasi konversi yaitu yang pertama memperoleh dana tanpa memberikan hak kepemilikan, yang kedua yaitu memperoleh dana murah atau tingkat bunga obligasi konversi umumnya yang lebih rendah. Dan untuk penjelasan dari obligasi convertible atau convertible debt, yaitu obligasi yang dapat dikonversi menjadi sekuritas perusahaan lainnya selama periode tertentu sesudah penerbitnya. Terdapat dua alasan utama perusahaan, yaitu yang pertama meraih dana dari pengeluaran modal tanpa kehilangan pengendalian yang berarti pemilik sebelumnya. Yang kedua yaitu memperoleh pendanaan dengan bunga yang lebih murah. Di perusahaan juga mencakup masalah pelaporan pada saat, yaitu yang pertama pada saat penerbitannya, yaitu metode pencatatan obligasi konvertible pada tanggal penerbitan mengikuti metode yang digunakan untuk mencatat penerbitan hutang langsung. Yang kedua yaitu pada saat konversi, yaitu jika obligasi dikonversi menjadi sekuritas lainnya, maka perusahaan menggunakan metode nilai buku untuk mencatat konversi. Yang ketiga yaitu konversi yang dirangsang atau induk konversi, yaitu perusahaan yang mengeluarkan obligasi mendorong untuk dilakukan konversi lebih cepat. Perusahaan yang mengeluarkan obligasi menawarkan iming-iming yang disebut sweetener. Sweetener merupakan biaya untuk periode tersebut. Dan yang terakhir yaitu pada saat penarikan hutang konvertible, yaitu keuntungan atau kerugian atas penarikan hutang konvertible perlu diakui dengan cara yang sama seperti pada keuntungan atau penarikan atas penarikan hutang non-convertible. Untuk bagian saham preference convertible atau convertible preference shares, saham preference konversi adanya opsi pemilik saham preference untuk mengkonversi menjadi saham biasa. Perbedaan utama antara akuntansi untuk obligasi convertible dan saham preference convertible adalah pada tanggal penerbitannya. Obligasi convertible dianggap sebagai kewajiban, sedangkan saham preference convertible
penebusan wajib dianggap sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham. Waran saham atau share warrants. Waran adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemilik untuk membeli saham dengan harga tertentu dalam waktu tertentu. Penerbitan waran atau opsi untuk membeli tambahan saham biasanya timbul dalam 3 situasi. Yang pertama yaitu pada saat menerbitkan jenis sekuritas yang berbeda seperti obligasi atau saham preferen. Seringkali waran disertakan agar sekuritas terlihat lebih menarik. Yang kedua yaitu pada penerbitan tambahan saham biasa. Pemegang saham yang ada mempunyai hak istimewa atau preemptive right untuk lebih dahulu membeli saham biasa. Waran dapat diterbitkan untuk membuktikan hak tersebut. Yang ketiga yaitu waran yang seringkali disebut sebagai opsi saham atau stock right diberikan sebagai kompensasi kepada para eksekutif dan karyawan. Waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga tetap. Meskipun beberapa waran telah diperdagangkan, namun umumnya hanya bertahan selama 5 tahun atau terkadang selama 10 tahun. Metode proporsional mengalokasikan hasil dengan menggunakan porsi dari dua nilai berdasarkan nilai wajar. Contoh, asumsikan bahwa obligasi AT&T nilai parnya adalah $1.000 dijual seharga 99 tanpa waran. Segera sesudah diterbitkan, nilai pasar waran pada saat itu adalah $30. Sebelum dijual, waran tidak akan mempunyai nilai pasar. Alokasi yang akan dilakukan didasarkan atas estimasi nilai pasar, yang umumnya ditetapkan oleh bankir investasi atau berdasarkan nilai pasar relatif obligasi serta waran segera sesudah diterbitkan dan diperdagangkan. Harga yang dibayar untuk 10.000 obligasi bernilai $1.000 yang dilampirkan dengan waran adalah nilai parinya atau $10 juta. Jawab, nilai pasar wajar obligasi tanpa waran adalah sebesar $10 juta dikali 0,99 menghasilkan $9.900.000. Nilai pasar wajar waran adalah sebesar 10.000 dikali $30 menghasilkan $300.000. Untuk nilai agregatnya adalah sebesar $10.200.000. Dialokasikan ke obligasi sebesar $9.900.000 dikali $10 juta per $10 juta $200.000 menghasilkan sebesar $9.705.882.000. Dialokasikan ke waran sebesar $300.000 dikali $10 juta per $10 juta $200.000 menghasilkan sebesar $294.118. Total alokasinya adalah besar $10 juta. Dalam situasi ini, obligasi dijual dengan diskonto. AT&T mencatat penjualan sebagai kas besar $9.705.882. Diskonto atas hutang obligasi sebesar $294.118. Hutang obligasi sebesar $10 juta. Di samping itu, AT&T juga menjual waran yang dikredit ke modal di store. Ayat jurnalnya adalah kas di debit sebesar $294.118, modal di store waran saham sebesar $294.118. Dengan mengasumsikan semua dari 10.000 waran digunakan, 1 waran per lembar saham. Ayat jurnalnya adalah kas sebesar 10.000 dikali $25, di debit sebesar $250.000, modal di store waran saham dikredit sebesar $294.118. Saham biasa 10.000 dikali $5 di debit sebesar $50.000, kemudian agio saham dikredit sebesar $494.118. Metode inkremental. Dalam situasi di mana nilai wajar waran maupun obligasi tidak dapat ditetapkan,
Maka metode inkremental yang digunakan dalam pembelian sekuritas secara lump sum, yaitu perusahaan menggunakan sekuritas yang nilai pasarnya belum diketahui. Contoh soal, asumsikan bahwa harga pasar waran AT&T diketahui sebesar $300.000, tetapi harga pasar obligasi tanpa waran tidak ditetapkan. Untuk jawabannya, penerimaan lump sum sebesar $10 juta dan dialokasikan ke waran sebesar $300.000. Saldo yang dialokasikan ke obligasi yaitu sebesar $9.700.000. Laba per saham earning per share. EPS atau laba per lembar saham adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Laba per lembar saham atau EPS diperoleh dari laba yang tersedia bagi pemegang saham. Biasa dibagi dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar. Untuk rumusnya adalah EPS sama dengan net income dikurangi preferred dividends per average number of common share outstanding, yaitu EPS sebagai earning per share, net income laba bersih setelah pajak, preferred dividends besar atau dividen saham preferen, dan average number of common share outstanding. Kemudian faktor penyebab kenaikan dan penurunan laba bersaham. 1. Laba bersih naik dan jumlah lembar saham biasa yang beredar tetap. 2. Laba bersih tetap dan jumlah lembar saham biasa yang beredar turun. 3. Laba bersih naik dan jumlah lembar saham biasa yang beredar turun. 4. Persentase kenaikan laba bersih lebih besar daripada persentase kenaikan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Penurunan. 1. Laba bersih tetap dan jumlah lembar saham biasa yang beredar naik. 2. Laba bersih turun dan jumlah lembar saham biasa yang beredar tetap. 3. Laba bersih turun dan jumlah lembar saham biasa yang beredar naik. 4. Persentase penurunan laba bersih lebih besar daripada persentase penurunan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Terakhir, persentase kenaikan jumlah lembar saham biasa yang beredar lebih besar daripada persentase kenaikan laba bersih. Laba per saham, struktur modal sederhana, earning per share, dan simple capital structure. Struktur modal perusahaan bersifat sederhana jika hanya terdiri dari saham biasa atau tidak mencakup saham biasa potensial atau potential common stock yang pada saat konversi atau penggunaan dapat mendilusi laba per saham. Struktur model bersifat kompleks jika mencakup sekuritas yang dapat mempunyai pengaruh dilutif terhadap laba per saham biasa. Slide selanjutnya adalah perhitungan laba per saham untuk struktur modal sederhana melibatkan dua pos atau selain laba bersih. Yang pertama, dividen saham preferen, dan yang kedua, rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar. Next, dividen saham preferen atau preference share dividends. Laba per saham berhubungan dengan laba per saham biasa. Jika suatu perusahaan memiliki baik saham biasa maupun saham preferen yang beredar, maka dividen preferen tahun berjalan dikurangi dari laba bersih untuk memperoleh laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Rumusnya, EPS sama dengan net income dikurangi preference dividends dibagi weighted average number of share outstanding. EPS adalah earning per share atau laba per saham. Net income adalah laba bersih. Preference dividends adalah dividen saham preference. Weighted average number of share outstanding adalah rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar. Slide selanjutnya, jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar atau weighted average number of share outstanding. Dalam semua perhitungan laba per saham, jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode tertentu bersangkutan merupakan dasar untuk melaporkan jumlah per saham. Saham yang diterbitkan atau yang dibeli selama periode itu akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan harus ditimbang menurut bagian dari periode peredarannya. Dasar pemikiran pendekatan ini adalah mencari jumlah ekuivalen dari keseluruhan saham yang beredar selama tahun berjalan. Contohnya, seperti asumsikan bahwa French Inch
mengalami perubahan saham biasa yang beredar selama periode tertentu? Cara menjawabnya, tanggal 1 Januari perubahan saham saldo awal sebesar 90.000. Kemudian tanggal 1 April diterbitkan 30.000 saham secara tunai, saham beredar 30.000. Lalu dijumlah menjadi 120.000. Lalu tanggal 1 Juli dibeli 39 saham beredar 39.000. Kemudian 120.000 dikurangi 39.000 menjadi 81.000. Lalu 1 November diterbitkan 60.000 saham secara tunai, saham beredar 60.000. Kemudian 31 Desember saldo akhir 141.000. Lalu kemudian Franks menghitung rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar sebagai berikut. Tanggal beredar pada tanggal 1 Januari sampai 1 April, saham yang beredar 90.000 bagian dari tahun 3/12. Kemudian saham tertimbang 22.500. Lalu tanggal beredar 1 April sampai 1 Juli, saham yang beredar 120.000 bagian dari tahun 3/12, saham tertimbang 30.000. Lalu tanggal 1 Juli sampai 1 November 81.000 bagian dari tahun 4/12, saham tertimbang Rp27.000. Lalu 1 November sampai 1 Desember saham yang beredar Rp141.000 bagian dari tahun 2/12, saham tertimbang 23.500. Kemudian rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar adalah Rp103.000. Slide selanjutnya, laba per saham struktur modal kompleks atau earning per share kompleks capital structure. Pembahasan EPS pada titik ini berlaku untuk EPS dasar dengan struktur modal sederhana. Salah satunya masalah dalam perhitungan. EPS dasar adalah bahwa perhitungan ini gagal mengakui dampak potensial sekuritas dilutif perusahaan. Sekuritas dilutif atau dilutive security adalah sekuritas yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Sekuritas dilutif dapat mengurangi atau mendilusi laba per saham. Pengaruh yang merugikan ini dapat menjadi signifikan dan lebih penting lagi tidak diperkirakan kecuali laporan keuangan memperlihatkan kemungkinan pengaruh dilutif. Perhitungan laba per saham yang dilusi atau diluted EPS sama dengan perhitungan EPS dasar. Perbedaannya adalah bahwa EPS yang dilusi mencangkup pengaruh dari seluruh saham biasa dilutif yang potensial yang telah beredar selama periode berjalan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.